Dalam pengalaman saya melayani Tuhan kurang lebih 32 tahun, ada beberapa momen-momen yang sulit terlupakan. Waktu itu saya melayani di GKI Balikpapan. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk mendapatkan IMB, lalu membangun sebuah rumah ibadah. Nah, ketika dalam proses pembangunan, saat itu tukang sedang bekerja biasa, dan mereka sedang mengadakan pengerjaan las di atas, dan rupanya percikan daripada pengerjaan las itu dianggap masuk ke rumah tetangga, persis di depan gedung gereja. Dari luar berteriak, "Keluar kamu, keluar kamu, keluar kamu!" Nada yang sangat tinggi dan kasar. Tiba-tiba anak muda ini bersama dengan seorang anak gadis dengan langkah cepat menghampiri saya, kemudian meraih kerah baju saya dan menarik saya ke halaman gereja. Dan karena tarikan itu keras dan kasar, maka dua kancing baju saya copot. Dia mengatakan bahwa percikan air masuk ke rumahnya dan menghanguskan bed cover. Dan kemudian dia berteriak mengatakan, "Dasar orang Cina, dasar orang Cina, kurang ajar." Dia sedang mengayunkan sebuah parang yang ada di tangannya. Dia mengayunkan tepat pada leher saya. Parang itu terdiam berhenti di leher saya. Saya yakin bahwa yang menghentikan itu adalah tangan Tuhan. Dan di saat-saat seperti itu saya diberikan ketenangan, tidak reaktif, tidak melawan. Dan juga Tuhan berikan kepada saya perasaan tenang dan tidak ada rasa takut sedikit pun. Dan itu adalah perasaan yang luar biasa saya alami di saat-saat dalam keadaan tertekan ataupun terancam. Kalau seandainya saya reaktif dan melawan, akan terjadi pertumpahan darah di depan gereja. Satu ketika dalam masa lebaran, saya beritahukan kepada teman-teman, mari dalam masa lebaran ini kita memberikan parcel, mengucapkan selamat hari lebaran buat keluarga di depan. Tapi teman-teman katakan, "Pak, percuma kita berikan, tidak akan diterima." Tapi benar saudara, pada waktu kami memberikan parcel itu dibuang saja begitu. Dan betul saudara, sebenarnya secara manusia saya kecewa karena pemberian kita itu dibuang. Pada lebaran tahun berikutnya, tetap memberikan parcel kepada mereka, coba berikan yang sedikit lebih besar. Nah saudara, pada waktu teman-teman memberikan parcel lebih besar ini dan ternyata parcel ini diterima, maka saya beritahukan kepada rekan-rekan, dalam hal ini tentu pengurus dan panitia, mari kita datang untuk mengucapkan selamat lebaran buat mereka. Nah, waktu sampai di rumah itu dan pemuda itu ada depan pintu, lalu sebelum salaman, anak pemuda ini tiba-tiba dia tersungkur dan bertelut di hadapan saya, di kaki saya, memegang kaki saya dan berkata, "Minta maaf Om, minta maaf Om, dan minta maaf Om." Saya langsung mengangkat dia dan saya katakan kepada anak muda ini, "Sudah nggak apa-apa, tidak apa-apa. Kami ingin menyampaikan selamat merayakan hari lebaran buat kalian." Nah, saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan mengizinkan saya untuk mengalami sebuah peristiwa yang tidak saya inginkan. Di saat-saat kritis, di saat-saat kita terancam dan kita tidak berdaya, di situ kita sungguh mengalami kehadiran Tuhan dan keindahan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita tidak pernah mengalami hal-hal yang sulit, kita tidak pernah mengalami bagaimana kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar dan menyaksikan kesaksian ini. Tuhan memberkati.